Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hafiza Akbar dengan NIM 07022222064. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses penginputan, pengeditan, serta penghapusan data menggunakan Firebase Real-Time Database. Kita langsung saja. Yang pertama, kalian buka dulu Chrome. Sini kalian cari Codular Creator. Nah, langkah pertama tentu saja kalian login terlebih dahulu, karena di sini saya sudah login, dan di sini saya juga sudah mempunyai project yang akan saya jelaskan nanti, yaitu data mahasiswa S1, SI1. Untuk Firebase-nya, di sini kita buka tab baru, cari Firebase Real-Time Database. Di Firebase ini kalian juga login terlebih dahulu, karena saya sudah login. Di sini langsung saja kita klik Android, lalu klik Mulai, lalu klik Firebase Console. Nah, di sini akan muncul semua project yang sudah saya buat. Di sini saya membuat CRUD data mahasiswa SI1. Nah, di bagian build ini kalian ambil real-time database dan authentication. Gunanya apa? Nah, ini nanti gunanya untuk konfigurasi ke Codular. Jangan lupa di bagian real-time database ini, rules-nya kalian ubah dulu false-nya menjadi true untuk keduanya. Lalu token dan URL-nya kalian klik di bagian project overview, project setting. Nah, ini di bagian ininya. Disinilah dia web APK-nya, nanti tinggal kita copy saja untuk ke Codularnya. Nah, sekarang kita lanjut ke Codular seperti biasa. Buka Codularnya, klik data mahasiswa SI1. Nah, ini adalah project data mahasiswa SI1 yang telah saya kerjakan untuk semester lalu, tetapi menggunakan Airtable. Dan sekarang saya akan membuat menggunakan real-time database. Tetap menggunakan screen dan button input yang sama. Kalian cukup menambahkan Firebase database satu saja dari palet Google, terus tinggal drag saja ke dalam ininya, screen-nya. Nah, untuk Firebase token, kalian bisa ambil dari yang tadi, project setting, ini token ininya. Dan untuk URL-nya, URL database-nya, kalian bisa ambil dari sini. Nih. Kita masuk saja ke bloknya. Di sini ada when button input click. Maksudnya, jika tombol input diklik, kita buat kondisi if is empty txt name. Maksudnya, jika txt name ini kosong, maka akan muncul notifikasi masukkan data name dan request focus. Ini tujuannya, saat kita klik button input, kemudian dicek ternyata txt name itu kosong, maka akan keluar notifikasi dan kursornya akan langsung masuk ke txt name. Nah, itulah dia request focus. Terus kita tambahkan lagi else if is empty txt nama. Ini kita tinggal kopikan aja, klik kanan duplikat dari sini karena jenis datanya sama. Jadi tinggal kita ganti aja ke nama. Dan ininya juga diganti, jadi masukkan data nama. Nah, untuk prodi kan tadi spinner ya, bukan txt. Jadi, bedanya untuk prodi harus dipilih salah satu di antara pilihannya. Tapi kalau dia masih dalam bentuk pilih, berarti kan belum bisa kita input. Dia belum teridentifikasi antara pilihannya. Misalnya dia pilihan prodinya SI, Ilkom, atau Fisika, gitu-gitu. Dan jadi, caranya kita menggunakan logic. Ambil sama dengan, lalu pilih SPN Spinner Selection, kemudian teksnya kita masukkan pilih. Nah, pilih di sini nih kita sesuaikan dengan yang kita buat di sini. Sininya, kita kopikan aja. Harus sama ya tulisannya karena ini case-nya sensitif. Jadi, intinya saat spinner tadi masih berada di posisi pilih, kita belum bisa menginputkan. Jadi kita harus pilih datanya dulu. Di sini pesannya, silahkan pilih prodi. Karena dia spinner berbeda dengan txt, jadi nggak ada request focus karena ini udah masuk ke selection-nya. Terakhir,
else if is empty txt stambuk text. Karena stambuk itu teks, jadi kita kopikan aja dengan yang txt nama tadi. Tinggal kita ubah jadi txt stambuk dan ubah pesannya jadi masukkan data stambuk. Kemudian ada request fokusnya juga. Lalu else, jadi ketika semuanya sudah terisi, kita panggil firebase database 1 get value. Nah, di sini tag-nya itu txt name. Artinya, kita memanggil data yang ada di firebase dengan keywordnya itu name. Jadi artinya ini untuk melakukan pengecekan apakah name yang dimasukkan sudah ada atau belum. Jadi kalau belum, datanya itu nggak bisa ditambahi. Jadi kita disuruh masukkan name yang baru gitu. Jadi dia nggak bisa sama name-nya karena di sini name-nya itu menjadi primary. Lalu, firebase database get value, kondisi if is empty get value. Ini maksudnya mengecek apakah datanya kosong atau enggak. Then, call firebase database store value. Nah, ini untuk menyimpan datanya ya. Tag-nya itu kita ambil dari name. Kenapa dari name? Karena name itu nggak ada yang sama, pasti dia berbeda. Makanya di sini name-nya kita jadikan keyword. Lalu make a list, txt name, nama, SPN prodi selection, dan txt stambuk. Tag-nya itu ada di name dan value-nya ada di name, nama, prodi, dan stambuk. Lalu akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Lalu else kita set txt name error text to name sudah terdaftar. Ini maksudnya datanya udah ada di firebase atau name-nya udah pernah kepake. Makanya akan muncul pesan name sudah terdaftar dan fokus kursor otomatis kembali ke name supaya bisa mengganti name yang salah itu dengan name yang lain. Kemudian sini ada when firebase database data change. If lalu kita tambahkan sama dengan di sini. Kita cek jika tag-nya sama dengan name, maksudnya mengecek apakah sudah berhasil diinput datanya. Then, create row ini kita gunakan karena kita masih di dalam screen dan button input yang sama dengan database Airtable dari project sebelumnya. Lalu, column names make a list ini maksudnya ada beberapa kolom yang akan diisi. Jadi kita menggunakan make a list. Kemudian sesuaikan ada berapa. Di sini ada name, nama, prodi, stambuk. Nah, sekarang masing-masing kolom ini data mana yang mau kita ambil untuk diisi. Jadi berurutan. Ada posisi pertama itu name, posisi kedua itu nama, ketiga itu pilihan prodi, dan keempat itu stambuk. Setelah data berhasil diinput tadi, berarti kita tinggal kosongkan aja. Kita bersihkan untuk text box-nya supaya siap untuk mengisi data yang baru. Seperti ini. Nah, call airName get column ini berfungsi untuk memanggil ulang data kolom name dari Airtable. Lalu akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Oke, setelah semuanya sudah selesai, di sini saya akan set dulu untuk screen mirroring dari HP saya ke PC. Nah, oke, karena sudah berhasil saya set, di sini kita akan mulai untuk scan barcode-nya. Kita tes, connect to companion, kita buka yang dari handphone, kita screen QR code-nya. Di sini tinggal kita input name, misalnya name saya ya 0702. Stambuk sistem informasi stambuk 2022. Kita klik input. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita lihat apakah masuk di Firebase. Masuk ya. Kita coba masukkan yang kedua, misalnya kosong gitu. Namanya misalnya Irsya. Pilih fisika, stambuknya 2022. Kita klik input. Nah, dia langsung otomatis masuk nih. Berarti proses input kita sudah berhasil karena dia sudah input ke Firebase real-time database-nya. Oke, sekarang kita melanjutkan untuk bagian read, edit, delete data Firebase sekaligus gitu ya. Pertama, kita tambahkan dulu screen-nya dari sini. Kalian bisa buat screen apa aja.
Sini saya sudah membuat screen read. Setelah itu kita tambahkan button read. Jadi saat button ini diklik di screen 1, maka kita akan beralih ke screen read yang baru aja kita buat. Seperti biasa, kalau kita mau buat button, ambil di palette user interface. Tinggal drag aja buttonnya kemari. Tinggal diubah jadi button read. Lalu masuk ke block. Nah, di sini when button read click, open another screen, screen name-nya itu kan read. Jadi maksudnya ketika tombol read itu diklik, kita akan beralih ke screen read yang baru kita buat tadi. Langsung saja kita masuk ke screen read. Nah, ini adalah rancangan sistem desainnya. Di sini ada name, ada label name, ada text box, ada label nama, ada text box nama, ada label prodi, ada spinner prodi, ada label stambuk, dan ada text box stambuk. Dan juga ada button edit serta button delete-nya. Untuk membuat perubahan ataupun penghapusan data ini dalam satu screen read ini. Jadi tujuannya biar menghemat screen, biar kita nggak bingung dalam pembuatannya. Dan karena ini vertical arrangement-nya ini mewakili semua data, jadi kita rename aja. Jadi vertical edit data dan vertical list data. Kemudian, saat kita ingin membuat list, data kita membutuhkan sebuah extension. Jadi extension itu seperti fungsi tambahan yang ada yang nggak ada di Kodular. Jadi kita bisa import dari luar Kodular ya. Kalian tinggal tambahkan aja dari extension ini. Nih, Colin Tree List View ini kalian tinggal drag aja kemari. Lalu kita masuk ke bloknya. Nah, di sini ada sebuah variabel inisialnya secara global buat menjadi global list, create empty list. Selanjutnya, kita lihat dulu blok untuk menginisialnya. When read initial, notifier show process dialog message loading data. Di sini maksudnya adalah saat dia menampilkan data pertama kali seperti kayak ada loadingnya gitu. Setelah itu kita set vertical list data visible to true dan set vertical edit data visible false. Ini maksudnya adalah vertical list datanya akan menampilkan bagian list data dan vertical edit datanya akan menyembunyikan bagian edit data. Karena di awal yang ditampilkan ada list, bukan form edit. Lalu ada Colin Tree List View 1, initial scroll, vertical scroll arrangement 1. Maksudnya berarti sudah diinisialisasikan bahwasannya nanti listnya dibuat di vertical scroll arrangement 1 dengan Firebase database get list, di mana agar tampilan di listnya ikut terupdate. Nah, setelah get tag list ditarik, maka Firebase database tag list set global list to create empty list ini kita tarik datanya kembali agar nggak duplikat gitu. Setelah itu baru kita buat looping perulangan, di mana for each item in list get value ini untuk mengulang. Jadi kalau di list itu kan mengulang sampai ke bawah kan, seberapa banyak datanya, dia akan terus mengulang sampai habis. Setelah diulang listnya, baru kita ambil nilainya. Lalu, Firebase database 1 get value tag item ini artinya mengulang, yang mana dia akan mengambil data dari perulangan yang akan dilakukan oleh item ini. Setelah dia mengambil data, kita atur kembali, kita masukkan ke listnya. Jadi, when Firebase database got value, kita masukkan ke list, add item to list, get global list, karena nama itemnya kan udah kita buat tadi di sini. Nih, global list. Jadi, get global list. Kemudian, kita buat nilai apa yang mau kita tampilkan. Jadi, kalau menggunakan extension Colin Tree List View, tampilan pertama itu adalah gambar atau foto. Yang kedua ada title, yang ketiga ada subtitle. Jadi dia hanya menampilkan 3 data maksimal di listnya. Sebelum itu kalian bisa impor dulu gambar di sini. Kalian tinggal impor gambarnya dengan nama yang harus kalian ingat formatnya. Serta penulisannya harus sesuai, besar kecilnya, formatnya gitu-gitunya. Kita tambahi teks. Kita masukkan nama format gambarnya tadi yang logo winsu.jpg.
Nah, yang mau kita tampilkan yang kedua itu kan title ya. Nah, ini di sini 070 ini adalah tag-nya. Kemudian indeksnya adalah ini. Jadi indeks pertama itu yang di sini name, yang kedua itu nama, ketiga itu prodi, yang keempat itu adalah stambuk. Nah, yang mau kita tampilkan ini kan misalnya nama dan name. Jadi select list item, listnya ini kan dari value, indeksnya kan kedua. Jadi karena sebagai title, kemudian duplikat aja, ganti indeksnya ke yang pertama. Setelah itu kita susun listnya, lalu kita masukkan ke Colin Tree List View set list global listnya. Jadi yang udah kita buat ini kita tampilkan di Colin Tree List View-nya. Setelah itu ada Dismiss Progress Dialog. Ini gunanya untuk menutup jendela loading yang sedang muncul yang pertama kali tadi. Selanjutnya, nah ini ada kita tambahkan satu variabel lagi, initial global tag name. Lalu kita buat dalam bentuk teks gini untuk menandai data name-nya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk menambahkan Firebase database yang kedua dan ketiga ya. Tinggal di drag aja dari Google nih. Tinggal kalian drag aja dua database lagi. Firebase database lagi. Untuk tokennya kalian bisa copy paste dari yang screen satu tadi. Kemudian, when calling tree list element click, karena kita langsung ambil datanya dari Firebase data, jadi listnya kan kita ambil dari index. Jadi Firebase database 2 get value. Get value yang kedua ya, jangan yang pertama karena yang pertama kan udah kita gunakan di list. Tag-nya itu berdasarkan select list calling tree element index. Nih. Nah, di sini indeksnya 3 karena disesuaikan dengan name ya. Setelah itu global tag name. Nih, global tag name select list, duplikat aja dari yang atasnya ini. Karena kita ingin mengambil data ini. Jadi setelah inisial ini, kita bisa tarik datanya. Lalu ada kita set vertical list data visible to false dan set vertical edit data visible to true. Ini maksudnya adalah vertical list data ini mengubah visible jadi false dan vertical edit datanya mengubah visible jadi true. Misalnya saat kita mengklik name, data yang akan diambil dari Firebase kemudian berpindah ke tampilan edit untuk bisa dilihat atau diubah. Kemudian, when Firebase database 2 got value. Setelah dia ketarik ulang, barulah kemudian kita tampilkan di txt name-nya. Nih. Datanya kita ambil sesuai dengan yang kita pilih. Select item list, get value. Nah, value-nya ini udah masuk ke tag ini ya. Jadi, tag ini kan name, baru di sini indeksnya 1. Lalu duplikat aja untuk semuanya txt nama index 2. Untuk prodi pakai SPN selection karena dia memilih indeksnya 3 dan untuk txt stambuk ini indeksnya 4. Kemudian set txt name enablednya false. Jadi belum bisa kita edit gitu, kayak hanya untuk menampilkan, bukan untuk mengedit gitu. Kita hanya bisa menampilkan. Begitu juga untuk nama dan stambuk. Oke, selanjutnya ada when button edit. Nah, saat button edit diklik, kita letakkan kondisinya. If is empty txt name. Jadi kalau dia kosong di txt name-nya, berarti kan datanya masih kosong tuh. Jadi nggak bisa diklik editnya. Lalu muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu. Lalu else if. Jadi kalau button ini kan namanya masih edit. Nih, berarti dia kita enablekan dulu text box-nya. Maka kita buat logiknya, kalau dia text, nih, berarti nama buttonnya itu edit. Makanya txt-nya jadi true, biar bisa kita edit. Lalu button editnya kita ubah menjadi simpan. Kemudian else, berarti setelah dia disimpan, di sini kondisinya kita samakan saja seperti input. Kita ambil dari screen 1 tadi. Kita ambil dari screen 1 button input. Nah, ini kita ambil aja semuanya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Nih. Sama dia perintahnya, cuma di sini kita ubah Firebase-nya jadi Firebase yang ketiga.
Kemudian, when Firebase database 3 got value. Kita kasih kondisi if kalau tag-nya itu nggak sama dengan global tag name. Nah, kalau nggak sama, kita cek lagi. If not empty, jika dia tidak kosong, dari value-nya, berarti kan data name-nya udah ada di Firebase, berarti dia nggak bisa. Makanya txt namanya error dan akan menampilkan pesan name sudah terdaftar. Kemudian error text selanjutnya request focus agar kursornya kembali ke name. Else, jika tidak, berarti kan belum terdaftar name-nya. Nah, jadi kan konsep pengeditan data ini kita hapus data yang udah ada, kita inputkan data yang baru. Jadi, Firebase database 3 clear tag ini, tag-nya kan global name. Kita hapus tag-nya, baru atur kembali Firebase database 3 store value. Nah, ini sama kayak input. Jadi, data barunya disimpan ke Firebase. Baru kita kondisikan lagi, kita kosongkan txt name-nya, txt nama, juga txt stambuk. Setelah dikosongkan, txt name enable to false. Jadi di sini belum bisa diedit gitu, hanya bisa menampilkan. Begitu juga untuk nama dan stambuk. Lalu buttonnya kita ubah lagi menjadi edit. Kita kembalikan. Lalu muncul notifikasi data berhasil diubah. Dan Firebase database getlist ini agar tampilan di list ikut terupdate gitu. Kemudian else, dia sama aja, jadi kita tinggal kopikan aja semua dari atas ini. Maksudnya apa? Ini digunakan untuk memperbarui data yang lama. Kemudian, when btn delete click. Mana dia? Oh, ini. Ini kondisinya sama seperti edit, jadi datanya nggak boleh kosong. Kita kasih kondisi if is empty txt name. Jadi kalau name-nya itu kosong, berarti kan datanya masih kosong, jadi nggak bisa klik edit. Lalu muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu. Jika tidak kosong, else kasih notif dulu karena takut salah klik, takut terhapus gitu. Jadi show choose dialog dengan pesan yakin ingin menghapus data ini. Di sini titelnya kita kasih pesan aja dan ada dua button, yaitu button pertama itu ya dan yang kedua itu tidak. Sini cancelnya kita false-kan aja. Lanjut, when notifier 1 after choosing. Di sini maksudnya setelah kita memilih, if jika get choice sama dengan ya, maksudnya jika pilihannya iya, maka Firebase database 3 clear tag. Tag-nya kita hapus, tag-nya global tag name. Kemudian kita tinggal copy aja yang ini sama kayak yang ini. Lalu kita tinggal ganti pesannya menjadi data berhasil dihapus. Dan Firebase database getlist ini agar tampilan di list ikut terupdate. Lalu, when read back press. Jadi saat kita tekan button kembali atau back, tadi kan kita kondisikan vertical list-nya kan kita sembunyikan atau false visible-nya. Sekarang kita kondisikan if vertical edit data true. Berarti kan posisinya masih pengeditan kalau dia true. Maka kita set dia menjadi false. Yang true-nya jadi di list. Else close screen di sini maksudnya kalau true-nya list data, kita tutup screen-nya. Nah, setelah semua sudah saya jelaskan, akan saya coba ulang lagi melalui Codular Companion di HP. Saya akan setting dulu terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan coba input kembali, kita tes kembali ya. Masukkan name-nya. Misalnya ini, namanya George. Prodinya kita pilih ilmu komputer, stambuknya 2020. Kita klik input, data berhasil ditambahkan, dan di Firebase-nya otomatis masuk. Nah, di sini kita coba fungsi button read. Nah, semua data yang di Firebase akan tampil di list data. Kita mau coba edit, misalnya kita edit si George ini. Kita klik. Kita klik edit. Kita klik George, kita tambahin namanya
Russell. Kita ganti prodinya menjadi fisika, stambuknya kita ubah menjadi 2019. Kita klik simpan. Data berhasil diubah. Kita back, kita lihat di list data. Kita klik lagi. Tuh, dia sudah teredit. Kalau kita delete, kita coba delete. Klik delete. Nah, akan muncul pesan, yakin ingin menghapus data ini, kita klik iya. Data berhasil dihapus. Kita back. Nah, di list data dia sudah otomatis terhapus dan di Firebase juga otomatis terhapus. Kita coba untuk input dengan NIM yang sama. Kembalikan ke screen 1. Kita masuk pakai NIM aku coba 070. Namanya kita ganti Lewis. Kita pilih prodinya matematika, stambuknya 2018. Kita coba klik input. Nah, tidak bisa. NIM sudah terdaftar karena NIM dengan 07022222064 itu udah terdaftar di Firebase database real time-nya. Jadi dia nggak bisa. Coba kita ubah menjadi 090. Kita klik input. Nah, data berhasil ditambahkan dan di Firebase dia otomatis juga masuk. Kita coba lihat dia di read. Nah, masuk. Dia sesuai dengan yang ada di Firebase. Ada Irsya, ada Dwi, dan ada Lewis. Nah, karena semuanya sudah berhasil sesuai dengan fungsinya, berarti bloknya sudah benar. Jadi cukup sekian video penjelasan tentang input, edit, dan delete menggunakan Firebase Real-Time Database ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.